Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Oke, jumpa di tahun yang hari pertama di tahun 2022, yang mana kita semua sudah melewati di tahun 2021. Semoga dalam 2022 ini jangan ada marah, kebencian, yang dendam 2021, jangan kita bawa ke dalam 2022. Ya, sesuai dengan tema yang judul di malam hari ini, Pak Bomo membawa tema, bolehkah kita marah? Ya, sesuai dalam Efesus 4 ayat 26. Dan ayat ini ada salah satu hamba Tuhan yang mengingatkan saya, sehingga saya langsung membawa tema di hari ini di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Ya, karena itulah ya, sesama hamba Tuhan mengingatkan kita untuk sama pelayanan. Kadang kita juga hamba Tuhan bisa emosi, bisa marah, tapi marah yang bagaimana? Marah yang bagaimana dan bagaimana marahnya itu. Ya, marah yang bagaimana, nanti kita sebentar bahas ya. Oke, semoga semua anak-anak Tuhan yang menonton atau hadir di malam hari ini secara live maupun secara ulang nanti dalam tim Solata BM2, menonton siaran Solata BM2 dan tim-tim dan semua pendukung tim Solata BM2, semoga di tahun 2022 ini semua mendapatkan berkat, kasih karunia, semua berlimpah-limpah dalam damai sejahtera, sehat-sehat, supaya kita bisa melihat tahun memasuki 2023. Dan semua anak Tuhan di tahun 2022 ini, kita sebagai anak Tuhan, tinggalkan sifat-sifat yang kemarin, pelan-pelan kita ubah, ya, berubah. Sifat-sifat kita ini kita ubah pelan-pelan, gak bisa langsung drastis, gak bisa. Ya. Puji Tuhan, kemarin saudara terkasih Febri, beliau adalah seorang yang mengaku dosa, dia melakukan dosa, dia telepon di WA ke Pak Bombom, dan Pak Bombom meskipun dalam kesibukan kemarin khusus untuk satu hari untuk keluarga, karena Pak Bombom dengan selama ini kan menyiar, memberikan waktu kepada Tuhan, saya melayani. Tapi kalau menurut si Abdul ini kan mereka berpikir bahwa Pak Bombom ini melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan, tapi melayani karena kebutuhan sesuatu. Ya, biarkan saja mereka. Ya, mereka itu hanya berpikir karena mereka tidak mampu, karena Pak Bombom pada intinya sudah berjanji kepada Tuhan, saya melayani seluruh hidup saya, separuh, meskipun 75% hidup saya melayani Tuhan. Dan saya, puji Tuhan, kalau memang di StreamYard mengizinkan untuk menyiar sampai 20 jam, saya mampu untuk lakukan itu. Cuma sayang ya, pernah kita 14 jam, cuma terekam cuma 12 jam. Ya, saya mampu sampai 20 jam. Mau setiap hari juga jadi. Karena mereka berpikir bahwa ini ya, grup-grup mereka sebelah ini, mereka bilang, Pak Bombom beginilah, beginilah. Saya nggak ada masalah, apa-apa biarkan saja mereka ya. Yang penting saya nggak pernah singgung agama mereka, saya nggak pernah mau ini ya. Karena saya berpikir masing-masing kita punya kehidupan, tidak mungkin dia mau menyelamatkan saya, tidak mungkin. Ya, ya, kalau dia mau menyelamatkan saya, apa yang diberikan buat saya? Ya, tidak ada yang bisa janjikan sama saya. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Yesus Kristus. Kalau orang yang tidak senang, kuar-kuar, itu berarti Tuhan yang nggak benar. Ya, mau mencari kesalahan, mau ajak ribut, ya, pura-pura, istilahnya apa ya, pura-pura tahu, ya, padahal dia tidak tahu. Orang-orang begitu saya udah biasa hadapi orang begitu, biarkan saja. Dan anak-anak Tuhan yang kemarin WA ke saya banyak ya, termasuk malam hari ini. Nanti saya bicara sama teknisi saya belum bisa bikin ya video-video pendek untuk saya menjawab. Video pendek ya, taruhlah 2 menit, 3 menit. Saya akan bikin video pendek, ini anjuran dari teman, namanya nggak tahu namanya siapa, cuma dia bilang selamat sore Pak Bombom,
Saya agama Kristen. Apa saya masalah pernikahan Kristen saya belum mengerti. Nah, nanti Anda yang ada monitor, kasih tahu nama ya. Itu kalau yang mengalami perkawinan dalam kekristenan, saya udah pernah bahas dan saya pernah khotbahkan. Tolong buka saja di Solat ABM 2, perceraian atau pernikahan. Kita Solat ABM 2 ya, pasti udah bisa jelas di situ bagaimana hidup di dalam kekristenan masalah hidup sebagai suami istri. Nanti saya akan bahas lagi ke depan mengenai masalah perkawinan, hidup dalam kedamaian dalam perkawinan. Nanti saya akan bahas ya. Saya ambil secara alkitabiah, bukan kehidupan. Dan dulu saya hampir juga melakukan hal yang seperti bapak-bapak lakukan. Tapi karena saya ditegur dan saya dipakai, saya sudah mengetahui apa itu. Dan Tuhan melarang kita bercerai. Ya, jangan. Tidak boleh apalagi menyembah ilah lain ya. Dan terima kasih semua tim Solat ABM 2 dan saudara-saudara yang sudah membantu langsung dalam tim Solat ABM 2 dan membantu siaran Solat ABM 2 karena siaran Solat ABM 2 ini bukan Pak Bobom punya, bukan. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang memberi bantuan untuk supaya mendukung terus, baik itu secara siaran Solat ABM 2, baik penyiarannya, baik hamba-hamba Tuhan yang kami Pak Bobom menyampaikan kepada teman-teman untuk turun ke lapangan, teman-teman memberi support supaya kita bisa memberi spirit supaya kita membantu tim-tim Solat ABM 2 yang mau melakukan pembaptisan, turun ke lapangan, semua kan butuh biaya dari tim-tim. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan semua banyak yang mengerti dan membantu dalam keadaan secara tidak langsung sudah mendapatkan upah. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa kita memberikan uang Tuhan boleh dibayar. Jangan pikiran ke situ. Membantulah dengan sukacita karena ada di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. Jadi semua anak-anak Tuhan memberikan bantuan dalam pelayanan seperti mula-mula di gereja Korintus. Paulus katakan bahwa kita membantu orang yang lemah, pembangunan gereja, itu harus. Jadi jangan kita munafik kayak sebelah mereka masuk di Pak Bombom ya, Pak Bombom ya, fitnah-fitnah Pak Bombom. Tapi Pak Bombom itu epet, namanya channel kita ini epet, nah cupet toh, ya. Biarkan saja karena mereka itu terusik, karena mereka mungkin lagi terganggu ya, karena banyak orang yang bertobat dan mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi mereka itu suatu kebodohan. Ya, sesuai dalam 1 Korintus 1 ya, ayat 3 dan selanjutnya. Itu di situ bagi mereka kita memberitakan firman Tuhan itu adalah suatu kebodohan. Tapi biarkan saja mereka, kita nggak ada hubungan dengan mereka. Mereka mau bilang apa, biarkan saja kita menyampaikan firman Tuhan. Nanti Tuhan yang jama anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Tuhan yang jama mereka. Kalau mereka mau bicara apa, biarkan saja. Kita hidup di tahun 2022 ini, usahakan marah itu kita redam ya. Bukan marah, redam amarah. Orang mau bicara apa, ya istilah bahasa Indonesia bilang di bahasa kafilah berlalu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, mereka kadang sengaja pancing-pancing biar kita menjadi amarah. Dan dalam kehidupan rumah tangga juga jangan sampai kita berbuat hal yang demikian. Oke, sebelum Pak Bobom kita baca sama-sama firman Tuhan. Ya, Pak Bobom salam-salam dulu buat di tahun 2022. Shalom Maranatha. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Kita semua berkumpul. Teman-teman masih lihat Pak Bobom ya. Tanggal 1 Januari kemarin Pak Bobom khususkan untuk keluarga. Jadi Pak Bobom libur. Libur bukan karena apa, tidak. Karena kan dari sore, jadi dari siang Pak Bobom siapkan materi, terus malam Pak Bobom menyiar. Sambil menyiar, Pak Bobom sudah siapkan materi untuk besok, lusa Pak Bobom pelan-pelan sedikit ya. Nah itu caranya kita harus kerja karena persiapan itu nggak gampang. Ya, dia untuk salam-salam dulu buat teman-teman, terutama Ibu Sylvia
yang ada di Australia, Pak Santoso yang ada di Jakarta. Shalom Pak Santoso. Susantoso ya, Pak Santoso yang ada di Jakarta, Santoso. Kita punya Bapak yang mendukung terus channel Solat ABM 2. Ya, termasuk di belakang ini AC saya, beliau yang bantu ya. Terus di gereja kami ada 2 pemasangan AC, beliau bantu dalam pembangunan juga, beliau bantu ya, banyak gereja. Beliau memang murah hati, beliau memang dipakai Tuhan dan takut akan Tuhan. Memang kita harus banyak contoh anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Karena beliau tidak berpikir bahwa Tuhan saya bisa beli, tidak. Dia dengan hati dia memberikan. Termasuk Pak Ati yang sudah membantu tim Solat ABM 2, Pak Ati Tuhan berkati. Dalam hal ini beliau sudah tahu ya kalau saya sebut namanya, Pak Ati yang ada di Jakarta, sahabatnya Pak Lobo. Kemudian yang Bapak yang terhormat, yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tim pemimpin Solat ABM 2, Pak Sibarani, Tuhan berkati, dan teman-teman semua, Pak Ian Tobing yang mendukung terus. Ya, Pak Ian Tobing yang mendukungnya, jujur beliau mendukung terus tim Solat ABM 2 dalam pelayanannya Pak Solat ABM 2 ini beliau selalu kasih spirit, selalu kasih masukan, beliau menyampaikan, kemudian maupun materi, maupun apapun beliau support, dan Pak Binsar Sagala juga demikian, ya. Kebanyakan tim Solat ABM 2 ini anak-anak Medan ya. Anak-anak Tuhan, anak Medan. Kita harus bangga. Dan Pak Fransiskus Kiatma juga, Pak Charlie Maruli juga, ya, anak-anak Tuhan yang selalu membantu siaran Solat ABM 2, anak-anak Tuhan. Dan Ibu Budi Hartiningsi, ya, Ibu Budi Hartiningsi, kemudian Ibu Elizabeth, Ibu Victoria. Nah, Ibu Victoria Huta Barat ini ya, beliau sudah berapa kali ya memberikan dalam pelayanan Solat ABM 2 untuk bantu. Terus Jen Kim Kiat yang ada di Makassar, tahu di mana ya. Kemudian Pak Salomo Adolov, Pak Antoni Chandra, Pak Haris Mulyono, Pak Andreas Manuru, Paula Fani. Nah, nanti kalau saya sampaikan begini biasa kan, si Abdul tuh biasanya telinganya panas, karena mereka nggak tahu. Anak-anak Tuhan memberikan ini bukan untuk Pak Bobom, tidak, untuk membantu pelayanan kami ke ada beberapa tempat, dan siaran kami ini kan butuh. Karena channel YouTube kami ini belum AdSense ya, belum kami dapat terima dia punya PIN ya. Bilang PIN ya. Dan Pak Bobom juga salam-salam buat teman-teman semua yang hadir di malam hari ini di Amerika. Ibu, terima kasih juga buat yang sponsor kami. Dalam hal ini selalu mendukung juga Ibu Ika yang ada di Amerika Serikat, Ibu Meta ya, Gerbang Kasih yang selalu, Pak Bobom harus begini. Kemudian Ibu Ika ya, Ibu Ika yang selalu sama Ibu Elita berteman, yang selalu melihat channelnya Pak Bobom, mendukung. Kalau Pak Bobom nggak aja satu hari, Pak Bobom kemana nih? Sakit ya? Ayo. Ini Ibu Elita, Ibu Ika, mereka ya. Kebanyakan yang ini anak-anak Tuhan ini memang tidak bisa melihat kalau ada seorang hamba yang tidak menyiar satu hari. Pasti mereka bertanya. Dan semua tim Solat ABM 2 banyak yang bertanya sama Pak Bobom. Dan puji Tuhan kemarin malam tanggal 31, malam tanggal 1, 2 orang bertobat. Kemarin tanggal 1 ini ada 1 orang lagi bertobat. Ya, sudah telepon Pak Bobom, dia tinggalkan dia punya masalah-masalah semua, pokoknya dia punya kejahatan. Ya. Beliau ini orang yang sangat
sangat ya luar biasa lah, ya. Beliau itu dia berbuat hal yang tidak bagus, sangat, sampai dia telepon saya, sampai ya pada waktu kita berdoa, dan saya bilang ya, berdoa kita mendapatkan penglihatan Tuhan Yesus rangkul dia bersama istri. Dari kita sebenarnya kalau kita melakukan dosa, terus kita kembali dalam arti kita minta pengampunan dengan hati-hati. Ku buka hati untuk jamahanmu. Yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang buka hati, meskipun dia pernah berbuat dosanya semerah buah kirmis. Yesaya 1 ayat 18, tetap putih seperti bola salju. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Dan salam-salam juga Pak Anderson, Pak Chen Kirkiat, ya, Pak Herman, semua, dan teman-teman semua, Ibu, terutama Ibu Budi Harteningsi yang ada di Swedia, Ibu Nina di Taiwan, Ibu Helen Walangitan di Hong Kong, Ibu Vicky di Hong Kong juga atau Macau, terus Ibu Ine yang ada di mana itu? Di Denmark, di Denmark, Swedia juga ada Ibu Ine. Di Kanada juga ada Ibu Ine, terus Pak Yan Tobing yang ada di mana Pak Yan Tobing? Saya lupa lagi rupanya. Apa jadi negara mana? Oh iya, Denmark. Ya, Denmark. Terus di Inggris Pak Julius, terus kemudian Ibu Sarte, Ibu Elis di Belanda, Rotterdam, terus di Ibu CJWD, yang ada di Belanda juga, teman-teman semua di Belanda, Ibu Lena, semua teman-teman banyak ya, termasuk oma-oma orang di Belanda. Ini monitor siang-siang. Orang Manado orang oma-oma, tapi ipar keluarga kawan orang. Terus paling banyak sudah di Belanda. Terus kemudian Pak saudara semua yang ada di pokoknya luar negeri, pokoknya dari ujung Amerika sampai Eropa. Kawanua orang topi orang Manado, apalagi orang Toraja. Wih, Toraja Manado semua bersatu di luar ke Batak. Itu pokoknya 3 suku paling bersatu sekali, ya. Ada nikah baku keluarga ya, kalau tidak Toraja dan Manado, Batak dan Toraja, Batak dan Manado, Batak dan Toraja, pokoknya 3 suku ini saling pokoknya kayak macam keluarga. Sangir, tambah lagi Sangir. Semua. Nah, kemudian keluarga besar yang ada di Asia, di Malaysia, Singapura, Malaysia ada Ibu Ina, dan teman-teman semua yang Pak Bobum tidak sebut satu nama persatu, minta maaf ya, yang ada di luar negeri, Korea Selatan, Jepang, Pak Jepang ada Pak Horas namanya, Horas, saya lupa ya namanya ya. Di Jepang, terus berkati, dan di mana saja, Brunei, di mana di Thailand juga ada, di Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, semua, dan khususnya di Payung di mana? Norwegia, di mana Norwegia? Di mana? Di ujung utara Payung ya. Nggak tahu malam ini ada nggak ya? Payung ya. Ya. Kemudian Bongi Melo ya, Mintunasang Toraya. Di tahun 2022, Shalom Maranatha, kita tunggu sampai Tuhan datang. So masuk di mana kita? So jelas di surga ya, sudah disiapkan. Pasti kalau pada orang, karena orang yang tidak dijanjikan surga, dopu telinga panas, dopu kepala sakit, dopu hati lebih sakit. Ya, untuk kita orang Kristen jangan ada iri hati, dendam, sebentar nanti kita ya, pahaloho di Jepang. Ya, lupa ya. Teman-teman semua pecinta Sobat ABF 2 dan semua yang ada di seluruh Indonesia, khususnya teman saya masuk pelayanan, Pak yang tiap malam nonton Pak Jeffrey, Pak Demi Lahalo, terus teman-teman semua yang nonton malam hari ini dari satu pelayanan Pak Bom, terus berkati. Nah, ini selalu orang dari Norwegia, ujung salju, ada salju tebal-tebal, setelah tahu mungkin salju sudah tutup rumah kah, Pak John FC Payung ini kan, ya, baru muncul ya. Dan semua teman-teman di Papua Barat, Papua, Pulau Maluku, Pulau Halmahera, Ternate,
Tidore semua, pokoknya Kepulauan Maluku, terus Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Bali, Pak Ade Saniaya, terus Pak Asep Suryana, ada Aries, Pulau Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Bogor, Banten, di mana lagi? Pokoknya semua, Jawa, Pulau Sumatera, di sana ada Pak Daniel Simanjuntak, ada Pak Sibarani, keluarga, semua Tuhan berkati, Kalimantan, Pak Pinus, dan semua. Di Sulawesi Selatan ada Ibu Grace yang ada di kampung, ya. Di sana Katuano, Ibu Grace, Dukubai pakai garam, mami itu lah. Ya dikasih, dia bilang ini kurang di Toraja itu daging babi untuk menyimpan. Kalau zaman dulu kan, zaman sekarang kan kulkas. Mereka orang Toraja itu asar daging babi dijemur, taruh garam, dendeng babi ya, pakai garam, ditumbuk dengan daun jambu kan. Nah, kau tuh tahu daun dabola, itu direndam daging babi taruh ya. Oh itu kalau pulang bawa oleh-oleh dari Toraja yang sudah diasar, pulang itu dipotong-potong, baru dimasuk solahan daun singkong, dimasak sama-sama daun singkong. Aduh, sadap apa ya? Bicara ini, kalau saya bicara begini nih ada yang marah loh. Saya bicara makanan, cemilan. Mereka nggak sadar kalau kita bicara ini, kita merespon otak untuk, ya, minta maaf ya. Kalau Pak Bomo bicara begini bukan semena-mena tidak. Kita jangan bicara tegang-tegang, kita harus bicara hibur-hibur ya. Tapi ada orang tidak suka, mereka tidak suka. WA ke saya ya, dari kaum Abdul Bim Sarabim ya. Mereka nggak suka, padahal saya nggak menyinggung agama mereka, enggak. Tapi mereka nggak suka dengan saya punya kata-kata ini. Aneh-aneh juga ya. Coba rubah lah ya. Rubah sifat kalian ya, 2021 itu tinggalkan. Kecuali saya menghina Anda punya agama, saya menghina apa punya ini ya. Kalau Anda merasa terusik berarti epen kah, cupen tuh, ya. Ganggu aja hidup saya. Aneh-aneh aja loh. Aneh-aneh aja. Nah, dan kemudian, nah, teman-teman semua bicara kalau khususnya orang Toraja pasti kenal lah. Namanya Dukuwai, memilu itu di Pasitolo lada katokan ke apa ke lada katokon ya. Soalnya daun ubi le. Ya. Kayak anak Anda itu tahu apalagi kemana. Ya. Natalan makan babi terus ya, mantap. Kita salam-salam dulu ya, tahun baru. Ini baru jam Papua baru jam 8:30. Kita salam-salam dulu karena di tahun 2021 ini kita sudah tinggalkan dan kita masuk di 2022, harus kita hidup mengurangi semua perbuatan-perbuatan yang kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa kita keluarkan satu kali terus. Kalau ada yang bilang, saya bisa berubah. Emangnya satria baca hitam? Tidak bisa. Mungkin dulu kita cepat tersinggung, kita kurangi sedikit-sedikit. Ya. Cepat marah, kita kurangi sedikit-sedikit. Kita bagaimana, tukang ngerumpi orang, kurang. Ya. Mungkin tukang ngerumpi orang, tukang pasang telinga di tembok mungkin 10 kali. Mungkin di tahun ini kurang-kurang, hari bulan ini kurang satu. Maksudnya, dan semua anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan Sholat TBM 2, terima kasih banyak ya. Kalau bagi Anda telinga yang tidak suka mendengarkan, memfitnah, Pak Bobom tuh epen saja ya, karena saya tidak pernah bikin susah orang. Ya. Saya tidak pernah bikin susah Anda di YouTube. Anda mau bantu, terserah, mau tidak juga tidak apa-apa. Tidak pernah saya mau bilang, firman Tuhan kalau saya menyampaikan begini, ya. Cuma kalau ada orang yang berpada itu Pak Bobom channelnya, ya. Ada salah satu orang, ya. Ya, salah satu orang, ya. Dia berbicara di channel Yusuf Madubulu. Dia berbicara, channelnya Pak Bobom itu cuma minta-minta cemilan, ya. Anda bertobat, 2021 kubur. Malam ini saya akan khotbah mengenai marah-marah. Anda bawa sampai 2022. Anda tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pak Bobom khotbahnya begini. Ya, jadi hidup Kristen itu sebentar nanti saya akan bahas firman Tuhan. Ya. Anda bilang Pak Bobom teori-teori, ya sudah nanti Anda lihat saja sebentar saya khotbah. Terserah Anda mau hidup jalani, terserah ya. Bukan saya sebagai Tuhan, saya hanya sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan.
Anda mau dengar, tidak, terserah. Anda mau marah saya, terserah. Yang ingat, ya, murka Allah ada di atas orang yang asebes, orang yang tidak mengenal Yesus. Dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya anak Tuhan yang mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan meskipun dia jatuh dalam dosa, harus dia minta pertobatan. Kalau Anda tidak minta pertobatan, yang berlaku bagi Anda adalah Wahyu 3 ayat 19. Kau kukasihi, kau kutegur, dan kau kuhajar. Oke? Dan ingat, 1 Korintus 10 ayat 13 tidak berlaku bagi orang yang sudah dapat hukuman. Minta maaf. Dapat hukuman dalam dunia, contoh sakit hilang ingatan. Gila, sudah dapat hukuman. Ayatnya banyak ayatnya. Jadi hukuman, pencobaan yang kita buat dalam Yakobus 1 ayat 13-14. Pencobaan yang kita buat. Kemudian kita mengalami pencobaan-pencobaan itu karena perbuatan kita. Di tahun 2021, tinggalkan semua. Di tahun 2022, marilah kita buka lembaran baru, tinggalkan masa lalu, tinggalkan yang permasalahan, semua selesaikan. Lepas, buang, kubur. Jangan Anda bawa masuk di 2022. Kalau Anda masih bawa di tahun 2022, nanti kita sebentar akan lihat, malam ini saya akan khotbah. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda akan mengalami. Tinggalkan semua, bertobat sebelum Anda ditegur dan kau tegur dan kau kuhajar. Segala permasalahan, Tuhan Yesus saja mengampuni. Anda bukan Tuhan, Anda harus mengampuni, belajar mengampuni. Oke? Jangan, saya kasih kecil dulu teleponnya, jangan sampai ada yang telepon sengaja ya. Oke. Malam hari ini kita akan sama-sama membaca sebagai firman Tuhan, dan anak-anak Tuhan, Pak Bom sarankan setiap kali Pak Bom menyampaikan firman Tuhan, bukan saya mengajar, bukan. Supaya anak-anak Tuhan yang baru belajar, jangan bertanya lagi di WA, Pak Bom, saya begini. Kan saya tidak mengajar satu orang langsung. Makanya saya rencana, karena Pak Bom ini kan gaptek, saya nggak tahu cara-cara upload video, kasih pendek-pendek. Nanti saya udah bicara sama teknisi, nanti sang penggugat juga bantu saya. Bikin video pendek, saya kirim, mau saya isi ya. Saya belum bisa diarahkan, Pak Cilar kan lagi sibuk, Pak Gugat yang bisa. Nah jadi tim Sholat Tabir 2 sudah membantu Kak Ibu Sofiatul, membantu masalah ini juga. Saya juga nggak tahu ya masalah download. Nanti Anda yang mau bertanya mengenai ketuhanannya Yesus, kemudian mau tanya masalah permasalahan dan rumah tangga secara alkitabiah bagaimana. Ingat ya, jangan bertanya masalah dominasi gereja atau doktrin, Pak Bom tidak layani. Menurut bapak-bapak gereja, Pak Bom tidak melayani. Pak Bom hanya melayani alkitabiah. Pak Bom tidak mau di luar Alkitab, karena firman Tuhan sudah lengkap dalam Alkitab. Minta maaf ya. Kalau Anda bertanya, minta pandangan Alkitab kira-kira bagaimana? Saya mau jelaskan. Tapi kalau di luar Alkitab, otak saya tidak mampu menjelaskan itu. Saya tidak mau. Karena apa? Karena saya lebih baik berbicara yang ada apa adanya. Bukan apa adanya padamu. Bukan. Saya berbicara Alkitab. Karena saya diberikan hikmat dari Tuhan, cuma itu hikmat saya. Saya hanya menyampaikan itu saja. Masing-masing hamba Tuhan, masing-masing orang punya, Tuhan memberikan, ingat, Tuhan memberikan hikmat ada 9. 1 Korintus ya. 1 Korintus 14 ayat 12 ayat 8, 9, 10 dan 11 ya. Itulah hikmat yang diberikan kepada kita untuk membangun, bukan untuk menipu orang, untuk apa, bukan. Dan saya tidak pernah mau berbicara di luar Alkitabiah. Yang hamba Tuhan ada yang punya hikmat bernubuat, ada penyembuhan, macam-macam. Hikmat pengertian, hikmat mengajar, ya. Saya cuma diberikan hikmatnya ini. Seperti Anda, saya mau bicara. Kalau mereka mau ajak saya tantangan berdebat untuk masuk ke seberang, berarti saya tidak percaya dengan iman saya. Saya tidak percaya dengan Alkitab, saya masih ragu-ragu. Kalau mereka mau bertanya, ya masuk ke sini. Kalau mau protes, ya sudah, berteriak, keluar-keluar, ngapain?
Ya, saya tidak mau cari musuh. Kalau Anda mau ketemu saya, ketemu langsung, mualafkan saya atau menjadikan saya pengikut Yahudi KW ya. Ya, saya nggak pernah mau singgung agama Anda. Anda teror saya di WA, saya nggak ada peduli karena saya sudah tidak takut masalah kalian teror saya ya. Hanya hidup sekali. Mati juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjanjikan dia. Banyak ayat-ayat Alkitab ya. Haleluya, di rumah katakan amin. Oke, Tuhan Yesus baik. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan sama-sama kita mari sama-sama minta penguatan iman. Semoga di tahun 2022 ini kita semakin iman semakin kuat, semakin kita sama-sama diberkati, damai sejahtera, sukacita, menjadi anak-anak yang terang. Ya, jangan kita tinggalkan sebuah permasalahan di 2021, kita masuk di 2022 dengan lembaran baru. Ingat, lembaran baru bukan lembaran masalah kehidupan kita jasmani, tapi lembaran baru di dalam rohani. Khusus anak-anak Tuhan yang kemarin belum bertobat 2022 ini, usahakan Anda Januari ada pembaptisan. Saya percaya di tanggal 16 akan ada pembaptisan di gereja. Palobo punya gereja ya, dan saya yakin di beberapa gereja GKJW apa ya, beberapa gereja GKI Jawa ya, gereja Kristen GKIJ ya. Itu ada beberapa di daerah Jawa Tengah dari tim Solat BM2. Nanti ada beberapa orang lagi ya yang dibaptis, nanti saya beritahukan di dalam channel YouTube. Dan nanti wajahnya kami akan kabulkan, dan banyak orang kami bikin video tapi kami minta izin dulu. Kemudian fotonya kami kabulkan. Oke? Terima kasih banyak. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, yang mana kita semua di tahun 2022 ini semoga kita mendapatkan kekuatan, penghiburan, damai sukacita dalam persekutuan seluruh anak-anak Tuhan yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan di tahun yang baru, tepatnya di tanggal 2 Januari 2022. Tuhan Yesus sangat mencintai kami, Bapa. Kami semua anak-anak-Mu untuk itu datang hadirat-Mu Tuhan di malam hari ini. Kami dengan rendah hati, kami datang Tuhan memohon pengampunan dan mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan masih menjaga kami dan boleh kami hidup sampai saat ini dan boleh kami bernapas hingga saat ini. Tuhan memberikan kehidupan bagi kami Tuhan dan layak di hadapan. Tahun 2021 kami telah tinggalkan. Semoga semua perbuatan yang tidak sesuai kehendak-Mu Tuhan, semua telah kami kubur. Dan Engkau telah mengampuni dosa kami Tuhan. Bapa, di tahun 2022 ini Tuhan, kami hanya meminta kepadamu Tuhan, ampuni segala dosa kami, berkati kami, kehidupan kami, baik sebagai suami, istri, oma, opa, anak-anak, cucu, keluarga besar kami, keluarga persekutuan, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Segala kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di tahun 2022 hingga akhir 2022 nanti Bapa. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memegang tangan kami. Kehidupan kami, perjalanan hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Kau berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, kami selalu berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Yang mana besok minggu yang baru, kami akan kembali bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam dunia ini. Besok kami akan bangun, Tuhan jaga kami. Biarlah pada waktu kami bangun dan kami
keluar dari rumah kami, meninggalkan keluarga kami untuk mencari sesuap nasi sesuai dengan pekerjaan kami Tuhan. Tuhan jaga, tuntun kami langkah kaki kami, tempat kami kemana tempat kami bekerja, jaga kami Tuhan. Dan Tuhan lindungi keluarga kami, pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus, biarlah kami semua menerima damai sukacita. Bapa, kami percaya, baik pekerjaan kami yang Engkau berikan sebagai TNI Polri, dokter, perawat, bidan, mantri, suster, apapun pekerjaan kami Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, tukang ojek, supir taksi, petani, nelayan, sehingga pekerjaan kami yang paling terendah, Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu, karena Engkau yang selalu menjaga kami, memberikan kami berkat kehidupan pemeliharaan kepada kami anak-anak. Bapak, Engkau berkati anak-anakmu yang di malam hari ini, yang mengalami permasalahan, baik itu dalam kehidupan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Suami istri yang di ujung perceraian, Bapa persatukan mereka. Hibur anak-anak mereka yang mengalami gangguan, permasalahan, tekanan batin dalam hidup mereka, Bapa. Hiburkan mereka. Anak-anakmu yang mengalami merosot dalam perekonomian, Bapa, Kau berkati mereka. Hiburkan mereka, biar mereka tetap kuat menjalani kehidupan mereka di tahun 2022 ini. Berikanlah mereka penghiburan sesuai rencana-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di malam hari ini. Firman-Mu ya dan amin. Kau berfirman, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu damai sukacita bersama kami Tuhan. Di tahun 2022, Engkau sudah siapkan apa yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan. Dan hamba-Mu mohon Bapa, di malam hari ini anak-anak-Mu yang mengalami tubuh yang lemah karena sakit penyakit medis, Tuhan Yesus dengan kuasa bil-bilim kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus Engkau angkat penyakit mereka. Dan yang mengalami sakit penyakit karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Darah-Mu yang kudus, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan kami tolak. Pagari rumah anak-anak Tuhan dengan malaikat-Mu yang kudus. Darah Yesus berkuasa. Kami yakin dan percaya. Penyakit kuasa kegelapan sudah keluar dalam nama Yesus. Bapa, kami yakin percaya anak-anak-Mu dengan iman di malam hari ini. Kami semua datang dengan rendah hati. Berseru dan meminta kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya. Engkaulah tempat kami memohon. Tempat pengungsian. Kau berkata dalam Nahum 1 ayat 7. Kami selalu Tuhan datang kepadamu. Kami tidak mencari ilah lain. Kami hanya mencari Engkau Bapa, Sang Juru Selamat bagi kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Bapa, kami sadar Bapa. Ada satu oknum yang tidak suka untuk mendengar siaran kami ini Tuhan. Untuk kami semua mendengar firman kebenaran-Mu, dan kami akan memberitakan firman kebenaran-Mu melalui channel Sulata BM2. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah satu oknum itu jauh daripada kami. Biarlah pada waktu kami membaca firman kebenaran-Mu, kami boleh menerima dengan sukacita damai sejahtera, dan kami menjadi anak-anak terang. Biarlah kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan saudara-saudara kami yang belum menerima, buka telinga mereka, buka hati mereka. Kami percaya Bapa, di malam hari ini kami menerima mujizat-mujizat. Banyak anak-anak-Mu yang akan bersaksi
dan mereka akan menerima Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Itu pula dengan kami. Dan kami semua akan menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Bapa, kami memohon, berkatilah anak-anak di malam hari ini yang belum mencicipi sesuap nasi. Ibu-ibu janda yang mengalami pemecatan ataupun mengalami sakit atau mengalami kekurangan. Tuhan Yesus, Engkau hiburkan mereka. Kenyangkan mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah mereka menerima berkat sukacita damai sejahtera bersama-sama dengan kami Bapa. Kenyangkan juga mereka Bapa. Kami juga memohon berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada yang membantu dalam pelayanan tim Solat HBM 2. Tuhan Yesus memberkati. Ganti berkat mereka dan berlipat kali-kali. Biarlah mereka menerima dan apa pemberian mereka dengan sukacita. Begitu pula mereka memberikan dengan sukacita Bapa. Membantu dalam pelayanan kami Bapa. Berkati keluarga mereka, anak cucu, oma, opa, sebagai suami istri Bapa, berkati mereka. Terima kasih banyak Bapak, Engkau juga berkati tim Solat HBM 2. Keluarga Pak Mordekai, keluarga Pak Lobo, keluarga Pak Lidara, keluarga Pak Timoti, keluarga Bu Sofyatul, keluarga Pak Marban, Pak Jeki Sembiring, Ibu Abre, Ibu Mimi, Pak Sibarani, siapapun yang hamba-Mu belum sebut dalam tim Solat HBM 2, Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, terutama hamba-Mu, beserta seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia, mulai dari luar negeri hingga ke ujung pelosok Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Berkati kami hamba-hamba Tuhan sebagai pelayan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan jaga, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah kami diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari segala mara bahaya, segala kuasa kegelapan. Biarlah kami menjalankan perintah-Mu agung, Bapa. Terima kasih banyak Bapa, ini doa ucapan syukur kami. Berkati peralatan yang kami pakai, jaringan internet, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nah, malam hari ini awal yang baik. Untuk itu Pak Bobo, kemarin tanggal 1 Januari ada kunjungan salah satu hamba Tuhan ke rumahnya Pak Bobo. Dan beliau memberikan satu ayat. Dan saya mengingat langsung, oh iya mantap. Di tahun 2022 saya akan mengawali khotbah saya dengan sesuai dengan judul malam hari ini. Bolehkah kita marah? Bolehkah kita marah? Jangan bilang, bolehkah aneh-aneh aja? Bukan ya. Bolehkah kita marah? Nah, marah itu marah yang bagaimana? Ya, marah itu marah yang bagaimana? Ya. Marah itu kalau kita marah sendiri ya, belum tentu kita berbuat dosa. Dan kalau kita marah juga berlebihan, bisa saja kita berbuat dosa. Ya. Untuk itu coba sama-sama kita membaca firman Tuhan. Boleh marah, ya boleh marah ya bagaimana dulu? Ada yang boleh marah. Kita itu baca firman Tuhan dulu ya. Anak-anak Tuhan itu lucu-lucu ya. Nanti kalau bilang kita lucu-lucu, nanti mereka bilang Pak Bombom. Ada yang bilang
Pak Bom itu tukang lucu-lucu, ada maksudnya. Beda. Ya. Oke, saya buka. Kita sama-sama baca ya, anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama kita belajar. Pak Bom belajar, kita sama-sama belajar. Oke, kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita baca sama-sama ulang. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tadi tim bikin ayat ya, saya juga tidak mengutip, tapi kita baca aja ya dari Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Tapi intinya di ayat 26. Jadi kalau kita marah, ya, orang Manado bilang, "Ngana ngoni kalau marah, jangan coba sifat. Sudah berlalu biar coba." Masuk di tahun 2022 ini, kita semua mari hidup dalam lembaran yang baru ya. Saatnya kemarin ya. Nah, jadi di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat Efesus 4 ayat 26 ya. Efesus 4 ayat 26. Kalau kita marah itu jangan sampai matahari matahari terbit di atas kepala sampai mau terbenam, sampai besok terbit lagi. Jangan. Mau dendam, mau apa? Kalau makanya makan Natal kape dan tahun baru dong bikin RW, bikin apa teh? Tidak apa ya? Tidak. Oke, jadi firman Tuhan yang dimana dikatakan dalam Efesus 4 ayat 26. Ingat, jangan Anda marah punya alasan karena makan ini, Anda darah tinggi. Apabila Anda keluarkan kata-kata jorok, kata-kata ini, sebentar kita bahas ya. Kontrol. Ya. Karena manusia yang normal pasti pernah marah. Bahkan ada hal-hal yang membuat sampai kita tuh marah tidak terkontrol. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Bagaimana marahnya? Contoh, kami punya anak-anak ya. Biasanya kan anak kecil kan dia nakal sampai berbuat apa, lari ke jalan. Mama pukul ya. Nah, marah. Pukul untuk kasih ya, anak-anak kadang kan nakal. Anak kecil kan nakal ya. Jadi nakal pukul bagaimana? Pukul sayang, pukul mendidik, bukan pukul sampai mau hancur tarik diditis. Jangan, tarik telinga kan? Sayang, marah, itu marah ya. Dan marah ini kita melihat kata marah, ya. Bolehkah kita marah? Firman Tuhan katakan bahwa jangan kita marah sampai gara-gara kemarin ya, minta maaf ya, saya singgung lagi, bukan saya singgung, tapi ada yang sampai sekarang dia belum memaafkan teman. Dia masih keluar di channel YouTube, dia benci ya, dia sebutkan begini, ya biarkan saja, dia menikmati, itu adalah akar kepahitan. Akar kepahitan itu yang akan membunuh dia, ya. Jadi penyakit. Minta maaf saya sampaikan itu firman Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 4 ayat yang kelima, kita baca sama-sama ya. Nanti kita kembali ke ayat sini, kita tunggu kembali Mazmur dulu. Mazmur 4 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bapak baca ulang. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kadang-kadang kita punya istri, suami istri, kadang kadang marah sama suami, atau suami marah kepada istri. Kalau suami marah sama istri, hati-hati suami-suami ya. Jangan ngana marah baru pilih cari perempuan lain, kurang ajar. Itu
alasan tidak laku itu dapat kutip nanti kau kutegur dan kau kuhajar. Pilih dua saja, kau kutegur dan kau kuhajar, Wahyu 3:19 atau Matius 3:10. Kapak sudah disediakan di bawah pohon. Tinggal tebang langsung buang di dalam neraka. Untuk suami-suami, kalau marah sama istri. Kalau itu punya istri biasanya kalau marah, dia marah itu karena dia tidak masak. Kayak Pak Bobo punya istri kalau dia marah, tidak masak. Ya. Orang Manado dong begitu. Mana Jopi makan di luar sana? Nah. Kadang baku tidur baku 11-11 saja. Dan ingat, kalau sudah tidur sampai malam, suami istri mengampuni. Karena dalam rumah kita benahi dulu, baru bisa keluar. Kalau dalam rumah tidak bisa benahi, bagaimana kita mau keluar? Ya. Benahi dulu dalam rumah. Jadi marah itu jangan sampai marah baku sebelah, baku sama istri, tidak baku tegur suami istri. Sudah salah sekali. Dosa. Jangan kita membuat celah kepada iblis. Ingat, marah boleh marah, tapi jangan sampai iblis masuk. Sebentar saya kasih ilustrasi dan saya kasih firman Tuhan. Ya. Karena marah sendiri itu belum tentu kita berbuat dosa. Karena kita kadang marah itu karena apa? Marah gara-gara apa ya? Nah. Terus berapa lama kita marah? Mau lewat sampai matahari terbenam? Nah. Bagaimana menyalurkan kemarahan itu? Bagaimana kita cara menyalurkan? Menyalurkan itu begini. Tidak mungkin kita tidak marah kalau orang tertindas. Contoh orang buat kejahatan. Terus kita mau biarkan. Kalau kita biarkan berarti kita berbuat dosa. Pas depan mata. Ada orang pukul orang punya istri. Contoh anak kecil mereka pukul. Pokoknya berbuat salah, berbuat dosa. Tidak berkenaan dengan undang-undang. Apakah kita mau lihat orang melakukan kekejian? Mungkin asusila. Kita biarkan, kita nonton. Ya minimal kita tegur dan kita panggil orang lah. Panggil polisi apa? Kita marah. Mungkin orang berbuat yang tidak senonoh. Jelas kita marah. Gini. Wajar kita marah ya. Tapi kita jangan marah ya. Marah yang bagaimana? Nah, kalau saudara tidak marah, ya itu menjadi suatu dosa kalau kita tidak marah. Marah itu ya melihat ketidakadilan, kita lihat kejahatan, jelas kita marah dong. Ada penindasan terhadap orang yang hebat, misalnya apa ya? Dibully ya, orang-orang yang ini, orang kaya biasanya bully orang-orang yang lemah, penindasan karena faktor ekonomi, kita tegur. Karena kita mencintai. Kita bukan marah karena benci, tidak. Amsal 27 ayat 3. Kita mengasihi. Amsal 10 ayat 15. Kita tegur nyata-nyata karena kita mengasihi. Teguran nyata-nyata karena kita mengasihi mereka. Ingat Amsal 10 ayat 15. Terus kita tidak marah bagaimana kalau ada ajaran sesat? Ya kita marah dong. Khususnya mungkin bilang kita dalam gereja kita bilang begini. Wah, Anda punya kepercayaan sendirilah. Ngapain musuh kita? Ya, untuk itu dalam 1 Petrus 3:15, Filipi 1 ayat 16, kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita dapat di dalam secara firman Tuhan Alkitabiah. Mereka bertanya, kita jawab. Dan contoh, apakah Tuhan Yesus pernah marah? Ya pernah marah di dalam bait Allah. Ya, dalam Matius 21 ya, ayat 12 sampai 13. Di situ orang jualan di tempat halaman bait Allah. Karena mereka pedagang kerjasama dengan para imam. Ya. Untuk mendapatkan keuntungan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat keuntungan. Tuhan Yesus marah. Coba kita buka sama-sama dalam Markus ya, Matius 21 ayat 12 13, Markus 11 ayat 15 sampai 17. Kita lihat di Markus yang lebih jelas kan ya. Kita buka di Markus. Markus 11 ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Kita baca sama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah
meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang, merpati dibalikannya. Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi. Perhatikan. Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyambung. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, kita bisa sadar bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus melihat mereka berjualan, yang mana para pedagang kerjasama dengan para imam, berjual situ untuk bisa, karena tempat ibadah bisa 2 kali 3 kali lipat, mereka mencari keuntungan. Tuhan Yesus marah. Apakah Tuhan Yesus marah sama umatnya terus-terus? Tuhan Yesus tegur. Karena ada maksud. Supaya kita sadar. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, jadi marah karena apa? Karena ketidakadilan, kejahatan itu. Ya. Karena kita jatuh dalam dosa. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang suka marah-marah 2021, marah yang bagaimana dulu? Jangan Anda bawa ke 2022 marah, teman simpan dendam sampai matahari terbenam, masih juga marah sampai sekarang. Anda tidak akan masuk lagi ke kerajaan surga selama Anda belum bertobat. Apalagi kalau sudah marah, dendam 2021 terus nonton saya sekarang, nonton Pak Bomom sekarang. Pak Bomom begini, mulut kotor sebelah nonton ini. Bicara sembarang-sembarang, kadang binatang semua disebut. Kira tidak ada firman Tuhan. Kita baca ya. Kalau itu maki-maki sampai keluar mulut tukang maki-maki. Kita buka dalam 1 Samuel 2. Kita perhatikan. Kita baca sama-sama semua dalam 1 Samuel. Oke, 1 Samuel 2. Ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, kalau Anda mengalami segala sesuatu, terus Anda marah. Ingat ya, marah anak boleh, tapi jangan memberi suatu kepahitan bagi anak Anda. Ada ayatnya. Tapi bukan di acara ini saya mau sampaikan. Khotbah hari ini. Yang saya tekankan hari ini adalah marah, dendam, simpan yang 2021, buang, kubur. Jangan bawa ke sekarang. Kita boleh marah, tegur, tapi kalau kita lihat ketidakadilan. Jangan sampai kita marah, sampai berbuat dosa, iblis masuk, ambil celah, sudah selesai. Kalau Anda marah-marah terus mulut-mulut Anda bicara ke sana, kemari, ke YouTube sebelah bicara begini, ke sebelah bicara begini. Bawa mulut kiri kanan. Ketidakenakan hati Anda. Marah. Percuma Anda jadi orang Kristen. Tinggalkan. Itu munafik. Percuma. Orang kalau tukang marah simpan ke sana mulut, bibir, kiri kanan. Percuma. Apakah Anda mau diselamatkan masuk surga? Anda berbuat baik? Oh tidak. Karena kasih karunia bukan Anda berbuat baik ya. Karena firman Tuhan jelas. Marah itu bagaimana? Terus kalau kita marah sama orang, jangan marah. Lebih baik kita memberkati orang. Hendaklah kita memberkati orang. Jangan kita marah. Marah boleh, marah pada waktu kita lihat ketidakadilan. Contoh anak kita mungkin nakal atau keluar menyeberang. Jangan. Kesana terteliak, nanti kok ditabrak bagaimana? Biasanya, kalau kita dari orang timur itu biasanya, sudah tahu toh, dia tensi naik sampai mulut derajat berapa? Naik ya. Nah. Tapi kalau macam kita sekarang dunia debat ini, ada lihat ke saya pancing-pancing, oh saya malas tahu. Singgung-singgung Pak Bombo masalah rumah tangga, sampai rumah tangga loh. Istri saya, ya. Jual-jual nama saya istri saya, ya. Pelayanannya saya, IEP, kan? Saya nggak pusing. Terkadang kita perlu marah. Supaya orang tahu bahwa apa yang mereka itu lakukan salah. Kita tegur supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan salah. Seperti Tuhan Yesus marah di bait Allah.
Supaya mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Dan kemarahan itu ya untuk mendidik. Mendidik itu bagaimana? Mengajar. Mendidik supaya itu teguran. Lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 3. Teguran. Teguran itu apa? Ya kita marah. Contoh di kantor kalau anak buah buat kesalahan. Jangan begitu dong. Bagaimana dong? Ini udah mau akhir tahun. Nah, contoh ya, yang punya perusahaan yang tahu lah. Contoh, macam ditampal ban ya, Pak Bobo beli ditampal ban. Anak buah kerja salah. Loh itu gimana itu? Pentilnya belum kasih masuk, pakunya belum ditempel ya. Anak buahnya kan baru belajar. Paku-paku kan banyak di lubang. Itu gimana kerja salah dong? Gimana dong? Itu bagaimana pompa nanti banyak pompa tepes lagi. Nah itu. Biasanya kan dimana anak buahnya. Kita lebih baik kita teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau kemarahan yang mendidik itu pada intinya kita tidak membenci pribadinya atau atas perbuatannya. Tidak. Seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Maksudnya begini, kalau ada teman yang tegur kita, ya itu karena teguran dia saya. Kasih yang tersembunyi ya. Coba kita lihat dulu di dalam Amsal, kita sama-sama ya. Nah, kita sama-sama baca dalam Amsal. Oke, Amsal 27 ayat, kita buka sama-sama. Nah, Amsal 27 ayat 5 sampai yang ke-6. Oke? Kita baca-baca baik bersama-sama ya, anak Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, kita lebih baik tegur karena kita mencintai dia daripada kasih yang tersembunyi. Dan teguran itu membangun bagi dia. Jadi kita tegur itu marah bukan marah karena benci, tidak. Kita sangat sayang, mencintai dia. Anak-anak menegur, saudara dan saudara saling berteguran, teman dan teman, tim sama-sama saling tegur, mengingatkan. Tapi jangan Anda marah, tegur, bicara ke sana, putar ke sana, bilang ini, channel tidak bagus. Ya kalau Anda tidak menonton, tidak usah. Dia punya tim, ada yang bicara-bicara sampai lari ke begini. Bagaimana? Sampai masuk 2022 juga masalah kebencian. Saya kasih tahu ya, Anda tidak layak di kerajaan surga. Firman Tuhan banyak, bukan saya memvonis, tidak, ini firman Tuhan yang bilang, banyak Pak firman Tuhan sampaikan. Anak-anak Tuhan ingat, saya mau mengingatkan, jangan coba-coba langgar firman Tuhan, apalagi namanya dendam. Jangan namanya simpan di hati, akar pahit, akan membunuh Anda sendiri. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang maju. Tapi hati yang patah, mengeringkan tulang. Mau begitu? Jadi penyakit grogoti Anda punya tubuh. Mampus. Pak Bama selalu bilang mampus, mati. Di dalam Ibrani 11, kita baca sama-sama. Kita sama-sama baca dalam firman Tuhan. Ibrani, nah perjanjian baru, surat-surat Ibrani 12 ayat yang ke 9 hingga ke 10. Kita baca sama-sama ya. Nah. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh pengajaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Nah, perhatikan ayat ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, kadang hal-hal yang demikian ini kadang kita tidak memahami. Contoh, karena mungkin belum dapat tegurkan, ya,
dari Tuhan. Jadi sebenarnya dia berbicara bikin saja. Bikin saja. Belum dapat kutik jadi. Kalau orang Papua bilang sini, belum dapat kutik jadi. Oh belum dapat hajar jadi. Bikin saja. Biasanya orang yang colete-colete, apalagi yang simsalabim ya. Sok-sok tahu ya masalah kitab kita ya. Biarkan saja. Menuduh-nuduh, fitnah, ya. Bikin kayak macam bagaimana ya. Biarkan saja. Kita ampuni, kita berkati. Karena firman Tuhan di Alkitab, kasihilah sesama manusia. Hormatilah. Nah, jelas di dalam ayat 10, di sini dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Jadi kalau ada orang tua atau orang yang sayang kita, mengajar, ada hamba Tuhan yang menyampaikan, mendidik, itu semua mendidik karena sayang kita. Daripada kasih yang tersembunyi. Jangan Anda simpan dendam, simpan terus, nanti jadi penyakit loh. Lebih kita bersukacitalah. Jangan kita simpan amarah itu ya. Amarah boleh, tapi marah jangan sampai kita sampai tunggu matahari terbenam, terbit lagi. Apalagi masuk 2022. Kemarahan yang mendidik itu akan menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Atau teman, saudara. Kemarahan yang mendidik. Bapak kita begitu, bro, jangan begitu bro, itu kok salah. Nanti bahaya loh anak-anak istrimu bagaimana besok makannya bagaimana. Ya. Kalau kita punya teman berbuat salah, berbuat dosa, contoh. Ya, contoh. Ya, contohnya begini. Teman kita suka tiap malam main togel, main judi. Kita tegur. Wajar kita tegur. Terus berbuat salah yang fatal, suka main perempuan. Ya. Pertama, sudah peminum, perokok, pemain perempuan, main judi, narkoba, aduh. Sudah lengkap tuh itu 5 itu. Peminum, perokok, penjudi, perempuan, narkoba, selesai, game over. Mudah-mudahan anak Tuhan saya percaya dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa roh jahat kami tolak. Hal-hal yang demikian. Jangan sampai. Itu hal yang sangat buruk. Dan dibenci sama Tuhan. Jangan. Ya, yang melakukan itu sudah peminum, perokok, penjudi, main perempuan, narkoba lagi. Aduh. Tukang marah lagi. Aduh. Stop gue. Kemarahan yang mendidik akan menyelamatkan masa depan kita. Yang kita kalau menegur orang. Jadi siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Maksudnya tongkat itu tongkat itu bukan kita mau pukul anak, maksudnya teguran. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya. Jadi kita menegur, ya kita buka dalam Amsal 13, firman Tuhan. Kita buka dalam Amsal 13. Kita buka ya, Amsal 13. Amsal 13 ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, kita mau menghajar, menghajar bagaimana, saudara-saudara ya? Kalau kita sama-sama baca ayat ini, ya. Karena kalau kita lihat ayat ini, siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Contoh, kita marah karena apa? Kalau orang berbuat dosa. Contoh di dalam 1 Timotius 5. Ya, kita lanjutkan ya. Di dalam surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 5 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Nah, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah,
Kita sayang anak saya, macam anak saya juga yang sudah besar nakal kadang-kadang. Kadang omnya datang, tantenya datang. Saya tegur, kau jangan begitu. Contoh ya, dia bawa teman-temannya. Kalau teman-temannya yang otaknya bagus, gak apa-apa. Kalau otaknya nakal-nakal mau ajak anak-anak, contoh, anak zaman sekarang terpengaruh dengan main-main game. Nah, sampai lupa belajar. Kita orang tua wajib tegur. Lihat waktu dong. Ada waktu untuk main game, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk orang tua, keluarga. Kita tegur anak-anak, bukan kita marah, benci, tidak. Mengasihi dia. Bila perlu kita tegur depan teman-temannya. Kalau dia berbuat salah. Tapi tegur yang bagaimana ya? Ingat, tegur jangan sampai anak ada punya kepahitan. Kadang-kadang kita orang tua salah pada waktu kita menegur. Sampai dia merasa ada kepahitan dalam diri. Orang tua saya ini kurang aja, kok saya depan temannya. Nah, anak-anak sekarang ini susah menerima. Untuk itu kita berjaga-jaga, hati-hati. Jangan sampai kita tegur anak-anak kita sampai kesalahan-kesalahan yang bisa menyakiti anak-anak kita. Kita buka lagi di dalam Amsal. Ya. Kita kembali ke dalam Amsal. Amsal 23. Amsal 23 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Nah, ya, ada gangguan sedikit studio. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Nah, jangan menolak, ya. Perhatikan di sini. Jangan menolak didikan dari anakmu. Didikan dari anakmu, ia tidak akan mati. Perhatikan, baca baik-baik ya. Di studio ada gangguan komputer agak berat ya. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Maksudnya apa? Kalau kita tegur anak-anak, ya, tapi tegur juga jangan sampai Anda memukul Anda sampai berbuat hal yang salah. Ya. Ingat, hukum ada di depan Anda. Jadi Anda kalau menyakiti anak Anda, hati-hati. Boleh kita marah, tapi didik yang bagaimana? Anak-anak kita. Tapi ingat, jangan berpikir bahwa contoh anak-anak mau belajar. Ya. Zaman-zaman dulu, kita orang punya zaman dulu kan orang tua didik keras sekali. Kadang kasih jari begini ibu guru, baru ibu guru pukul dan mister. Toh ingat, toh umur-umur toh mau 50 tahun ya zaman-zaman dulu. Toh di sekolah, apalagi kalau toh sekolah di Papua ini kan didikan Belanda. Toh orang tua udah kasih jari. Mana ibu guru? Mana jari? Pukul mister. Itu kalau mister lagi, kalau pak guru dia pijahat. Dia kasih mister balik begini. Dia punya jari begini. Aduh, sakit apa le? Orang tuh kasih jari begini berpukul ya. Nah, coba kalau bikin sekarang, zaman sekarang, orang tua datang merontak ke sekolah. Mau apa ya toh? Zaman sekarang orang tua banyak tidak terima. Penganiayaan anak saya pukul. Zaman dulu kita. Ingat ini, zaman dulu kita anak di sekolah itu kaki sampai pulang kayak pelangi. Pelangi, alangkah indahmu, merah, biru, hitam, ya. Bukan dulu kan kita kan kadang pukul kita dan mister itu bisa patah. Tapi karena Pak Guru tahu, dia siapkan itu. Bambu diambil di pinggir-pinggir apa rumah tuh, bambu dipotong. Jadi sejalan dan bambu tongkat. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang sekarang jadi pejabat, jadi anak-anak pintar, jadi orang berguna bagi bangsa dan negara. Karena dulu didikannya keras, tapi bukan menyakiti, tapi menyayangi. Takut. Nah, itu ya. Marahnya yang bagaimana? Jangan marah dendam ya. Jadi kalau kita memukul anak-anak, ya, kita baca ayat selanjutnya, ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Oh, haleluya. Nah, perhatikan Bapak ya. Kita baca ulang dari ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Maksudnya begini.
Kalau anak Anda tidak didik baik-baik, Anda ya biar aja, epen-epen, ya aja deh. Besok-besok apa? Dia melakukan kesalahan, jual narkoba, pang, mampus. Siapa yang mau pikir? Tidak didik anak, pencuri, pemain judi, pembunuh, pendusta. Mau apa lagi? Masuk penjara. Selesai. Bagaimana? Nah, kalau kita mendidik nasib itu, kalau orang dulu bilang nasib ujung rotan. Ngana mau maju ada di ujung rotan. Ya. Orang-orang dulu, kalau anak sekarang kita didik suruh kepala batu. Ya, karena tidak seperti kita dulu, orang-orang tua dulu. Kita dapat mengalami, ya, kalau orang sudah umur 50 tahun, pokoknya 40 ke atas lah, mengalami hal begitu. Kita semua. Tapi puji Tuhan, karena ibu guru marah di sekolah, pak guru marah, mana orang tua lagi marah, kan orang tua ibu guru, dan ibu guru itu kan mendidik kita. Bukan dia benci, tidak. Untuk pengajaran kita, ada saya punya teman ya, mungkin malam ini dia nonton. Teman saya, karena dia itu kan ganggu anak perempuan. Ada laki-laki, tapi ya cuma nakal dulu SMP. Ya? Ibu guru karena marah, pas kita senam dulu, senam apa? Senam kesegaran jasmani ya. Dikasih malu, ibu guru tidak marah. Apa yang terjadi? Karena dia suka main dengan perempuan, suka ganggu-ganggu. Ibu guru kasih pakai rok. Baru dia senam. Kalau udah pede tapi suruh pakai rok. Tambah lagi tuh rok. Sampai sekarang dia jadi apa? Dia jadi orang yang sangat hebat. Nah, di situ. Teman-teman Pak Bobo sekarang ada Pak Denis Lehi itu di Komandan Brimob di Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada teman-teman kenang ya. Salam buat dia, bilang dari Pak Bobo, wajah Pak Bobo. Karena Komandan Brimob, Denis Lehi itu orang paling baik, orang hebat. Dulu nakal sama-sama dengan Pak Bobo di sekolah. Kami kalau ada dulu, zaman dulu sekolah itu kumpul botol-botol, botol-botol untuk bawa pasca, itu pasca untuk kita bantu bawa pakaian-pakaian. Orang sudah taruh depan sekolah, botol kita kasih pindah, kita kasih sembunyi di belakang sekolah. Ibu guru tanya, ini kenapa botol banyak? Padahal kita sembunyi mau jual. Dulu ya, zaman dulu. Nakal. Tapi apa yang terjadi sekarang? Coba lihat, beliau jadi apa? Saya jadi hamba Tuhan, beliau jadi apa? Jadi komandan. Komandan Brimob, ada di Nusa Tenggara Timur sana ya. Pak Denis Lehi, beliau saya punya teman sekolah. Komandan orang, anak-anak orang tua tahu yang malam ini kan kasih tahu Pak dia ya, bilang Pak Bobo. Kita dulu nakal. Dan kemarahan yang membawa, jangan sampai kita kemarahan itu membawa sampai kepada dosa. Dosa istilahnya jangan sampai kita berbuat dosa ya. Contoh kayak tadi dendam-dendam ya. Karena biasanya orang si pemarah itu bisa menimbulkan pertengkaran. Orang lepas gusar ya, banyak pelanggarannya ya. Jangan orang biasanya kalau cepat tukang marah. Kita buka sama-sama dalam Amsal. Ya, kita buka dalam Amsal. Nah, ya. Ini Amsal memang kita pendidikan ya untuk kita menegur, kita lihat dalam Amsal 29 ayat 22. Kita buka. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, dan keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, kalau orang itu tukang marah-marah, apakah Anda tidak senang kalau orang mencintai Anda, orang Anda dengan rendah hati? Jangan tukang marah-marah. Marah-marah nanti umur pendek. Orang benar bilang, marah aja terus. Nanti kan umur pendek, maksudnya nanti tiba-tiba darah tinggi. Oh? Jadi penyakit kering hati. Aduh, simpan dendam. Aduh. Mau apa nih? Dan ingat, kalau kita marah tidak boleh menyimpan amarah. Jangan menyimpan amarah, dan lekas amarah lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 37. Kita buka dalam Mazmur 37. Oke, kita buka dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Perhatikan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Perhatikan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Perhatikan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati.
Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, yang tegur bukan saya, firman Tuhan. Yang tukang marah 2021 kubur Jo. Marah boleh, tapi marah lihat yang bagaimana, jangan sampai marah, tahan marah, emosi, pagi, siang, hari, malam. Masih ingat lagi, besok masih marah, dendam lagi, simpan lagi, besok simpan lagi. Efesus 4 ayat 26. Ingat ya, itu firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Panas hati itu tinggalkan. Yang lama-lama tinggalkan, buang. Jangan marah bawa sampai 2022. Nanti bawa dalam kejahatan, berbuat dosa, iblis masuk, oh terselesai. Orang baru bilang, selesai jongon. Ya, marah mau bikin apa lagi? Kita buka lagi di dalam firman Tuhan, dalam Pengkhotbah. Kita buka sama-sama dalam Pengkhotbah. Nah, Pengkhotbah 7 ya. Ayat yang ke-9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Aduh, so bagaimana itu deh? Berarti kalau orang tukang-tukang marah orang bodoh bukan orang marah, orang bodoh. Maksudnya kalau ngana marah simpan, terus marah lagi simpan terus, itu orang bodoh. Bodoh maksudnya apa? Dia mau bikin dia mati sendiri tuh. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang maju. Hati yang patah mengeringkan tulang. Lama-lama jadi penyakit. So penyakit parah lagi, so nyanda dadoe lagi. So teman sudah lari semua. So ngana orang Manado bilang ngana tinggal jadi babogo-bogo. Babogo-bogo tuh bodoh-bodoh. Ya. Jangan lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah itu menetap dalam dada-dada orang-orang bodoh. Jangan. Yang bilang siapa? Firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Boleh ngoni ketawa di rumah Jo. Kasih tahu Jo sebentar. Sebelum kita baca sama-sama, kasih tahu Jo padong di sebelah. Yang tukang-tukang bamarah yang malam hari nonton ya. Bilang Pak Bobo bilang, firman Tuhan. Ini firman Tuhan kasih tahu. Stop Jo ngoni marah-marah. 2021 kemarin kita ada utang sadik kini ngana. Kemarin kita ada bon rokok, siapa tahu ya. Sudah Jo anggap lunas. Bukan begitu. Ngana utang tetap ngana bayar. Ngana bawa utang rokok tetap ngana bayar. Jangan bawa-bawa dan Pak Bobo sukot baja boleh marah gara-gara utang. Utang harus bayar. Meskipun ngana cicil sedikit-sedikit. Ya, kalau orang tukang marah, kasih tahu aja orang di sebelah. Stop coba marah Kalau Pak Bobo bilang ada firman Tuhan katakan, kalau marah-marah ngana jadi orang bogo. Bodoh, jangan bukan begitu. Jangan marah, ada keinginan sesuatu di balik kita. Orang bilang jangan ada marah, ada udang di balik batu. Nah, ingat anak-anak Tuhan. Kita baca ulang baik-baik, supaya saling mengingatkan. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Maksudnya pada waktu kita marah, jangan sampai iblis mengambil kesempatan hingga kita jatuh dalam dosa. Itu maksudnya. Jangan bilang kayak gitu. Iya. Oke. Anak-anak Tuhan pasti di rumah katakan amin, haleluya. Nah, kalau kita marah, terus kita dendam, bisa membawa dalam kejahatan. Bisa. Betul nggak? Kalau kita marah, simpan. Iri hati, terus kita simpan amarah. Bisa pada dalam kejahatan. Contoh, pernah kan kita baca dalam kitab Kejadian, Kain dan Habel. Kain bunuh Habel. Kita buka dalam Kejadian 4. Nah, kita buka ya, sama-sama. Nah, kalau orang tukang dendam, hati-hati loh. Nanti iblis mengambil kesempatan. Kita buka dalam Kejadian 4, ayat yang ke-5 hingga yang ke-8, kita baca sama-sama. Kain dan Habel ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan murkanya muram. Firman Tuhan kepada Kain,
mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Apakah Anda mau hidup seperti Kain? 2021 Anda simpan dendam. Besok Anda usaha tak kasih mati. Tunggu saja jadi orang sukses. Jangan, Tuhan tidak izinkan. Oh, saya sudah karena punya berwibawa kurang kuasa, penuh, punya power. Oh, tunggu sebentar, saya jaga kau. Jangan. Ya, jangan. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan sampai kita dendam di 2021, kita marah 2021, kita bawa ke 2022. Anda membuka celah buat dosa Anda. Buat celah buat iblis masuk, menghancurkan kehidupan Anda. Meskipun mulut Anda sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, Anda akan terlepas. Kalau Anda tidak bertobat, sebelum Anda dibuang. Kapak sudah tersedia, Matius 3 ayat 10, sudah tersedia di bawah pohon. Tunggu saja. Kalau tidak dapat tegur, mungkin bagaimana kau? Dan kalau kita marah, ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, kalau kita marah, ya, harus kita bisa mengendalikan amarah kita. Kadang saya marah, tapi saya mengendalikan. Mengendalikan dengan cara bagaimana kalau Pak Bobo marah. Yang satu, saya pergi mungkin mencari sesuatu yang tenang. Mungkin dengan cara saya punya hobi. Pak Bobo punya hobi mancing. Nah, itu hobi saya. Saya pergi ajak teman-teman, tapi mancing yuk. Biar nggak dapat ikan nggak apa-apa, yang penting mancing. Mau dapat ikan orang di Papua ikan gete-gete kecil-kecil, yang penting mancing. Tenangkan pikiran. Jangan marah kita pun istri atau marah apa di diri, jangan. Marah teman jangan. Bicara juga di laut, berbicara Buffetto sendiri, orang bilang Buffetto bercerita sendiri. Bicara, aduh ikan kenapa tidak makan begini. Sudah nanti hilang itu ya. Belum perlu berteriak di pinggir laut, tanya kuat-kuat, suji. Buang saja semua itu. Ya? Supaya plong hati. Lepas. Yang ada akar kepahitan hari ini, Pak Bobo ajak. Lari ke tempat yang hutan sunyi-sunyi. Berteriak. Apa terserah sudah ya. Lepaskan semua amarah itu. Supaya tinggalkan itu. Penyakit lari semua. Lepas simpan-simpan jadi penyakit. Lebih baik. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hatiku senang. Daripada simpan-simpan, mati jadi penyakit. Kalau sudah simpan-simpan hati sakit, siapa yang ketawa? Musuh Anda. Kita harus belajar menguasai diri. Kita baca sama-sama dalam Galatia 5. Ya. Perhatikan kita baca sama Galatia 5. Hati yang gembira adalah obat. Oke, Galatia 5 ayat 22 sampai 24 kita baca sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah buah roh. Nah, buah roh. Ini anak-anak Tuhan ini yang punya buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Perhatikan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ingat, penguasaan diri. Oke, kita garis bawah ya. Pertama di atas kesabaran, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau anak-anak Tuhan, jangan teori. Simpan sudah kubur, Yang lalu-lalu biarlah.
Kalau kita mau mengendalikan amarah, pikir-pikir dulu, baca di Galatia 5. Kesabaran, penguasaan diri, terus kita dimiliki anak-anak Kristus. Bagaimana berkat mau masuk lancar kalau itu masih simpan-simpan dendam? Semua manusia punya masalah, tapi masalahnya kita kontrol. Ya. Karena buah-buah itu, buah roh itu kesabaran, penguasaan diri. Buah roh. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang sudah percaya, mengakui saudara Tuhan dan Juru Selamat, mereka punya Roh Kudus. Dan ada punya buah roh. Marah jangan sampai membuat kita berbuat salah yang fatal. Karena marah ya. Seperti tadi saya sampaikan buat teman-teman tadi ya. Kalau Pak Bomo marah itu ya sudah, saya cari-cari tempat untuk saya bisa mengendalikan diri ya. Saya cari tempat-tempat yang tenang. Nah, itu. Kalau istri bafeto di rumah untuk suami-suami, jangan cari yang 01, 02, 03. Aduh, pi mencari teman, pi main judi lagi, stop Jo. Tinggalkan teman-teman. Ingat, pergaulan bisa merusak Anda. Anda hancur dengan rumah tangga Anda, orang lain ketawa, orang lain tepuk tangan begini. Ingat, yang setia dalam kehidupan kita cuma satu, Tuhan Yesus. Yang kedua, Bartom punya istri. Anda jangan istri yang lebih setia daripada Tuhan Yesus ya, enggak salah ya. Karena Tuhan Yesus itu setia dan adil. Istri itu titipan, suami titipan dari Tuhan. Anda setia sama Tuhan Yesus, baru keluarga Anda diberkati. Haleluya, yang di rumah katakan amin. Yang ketiga, kalau kita marah, harus kita bisa mengendalikan kemarahan itu. Kita harus bagaimana kita bisa mengendalikan kita pada waktu marah. Pada waktu kita marah kan kadang kita lepas kontrol. Iya toh? Kalau kita marah kita pas kontrol. Dengan cara bagaimana? Supaya kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara merespon dengan kasih. Kita langsung kontrol. Aduh iya Tuhan Yesus bilang begini. Orang Kristen tuh harus begitu. Jangan ingat egois saja. Ingat firman Tuhan. Langsung ingat tete manis. Orang telepon dari timur bilang tete manis, tunggu tete manis. Tuhan Yesus tete manis. Aduh, tapi tete manis bilang, salah satunya ayat di mana? Kita baca sama-sama dalam Lukas 6. Lukas 6. Nah, kita baca. Tete manis bilang apa? Lukas 6, ayat yang ke 27 hingga ke 28. Siapakah di antara kamu? Nah, perhatikan ya. Siapakah di antara kamu yang karena bukan di Matius, Lukas. Sorry ya. Ini komputer agak berat ya. Nah, ini. Nah, perhatikan ya, Lukas 6 ayat 27 hingga 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku di sini Yesus. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Apakah gampang? Susah ya. Coba anak-anak Tuhan di rumah, bisa enggak? Tapi saya percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih Kristus, yang menerima berkat kasih karunia, belajar untuk bisa saling mengampuni. Kadang susah orang Kristen. Kadang memang teori, tapi telur nor besar. Mau dapat tegur? Belum saatnya Anda sekarang dapat tegur kalau tidak mengampuni. Nanti kalau sudah di rumah sakit, sudah mulai penyakit satu-satu masuk bilang, aduh Tuhan Yesus tolong saya ampuni dia Tuhan. Sakit sudah keluar dana banyak-banyak, sudah berobat, pendeta sudah banyak datang berdoa, sudoi sudah habis.
baru mau bilang bertobat. Kenapa dari awal tidak minta bertobat? Nah, tadi kan sudah sampaikan, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita belajar mengampuni. Kalau kita di timur bilang tete manis. Tete manis bilang apa? Mintalah, ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau kita ada masalah dendam sama orang, jangan. Kalau malah orang ini berbuat dosa sama kita, Roma 12, ayat 19, Ibrani 10, ayat 30. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jangan kita membalas, kita marah sama dia, dendam sama hati sampai kita marah-marah. Jangan. Kita saja, Anda saya tidak bisa mengampuni. Tuhan Yesus saja disiksa. Sebagai manusianya dia disiksa, dicaci maki, diludahi, dibunuh. Sebelum dibunuh, disalib, disiksa macam-macam. Tapi Tuhan Yesus bilang apa di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah. Ampunilah mereka. Anda cuma manusia berdosa yang sudah menerima kasih karunia. Baru tidak mau coba-coba mengampuni orang. Masih simpan dendam 2021. Mau lanjut ke 2022. Aneh-aneh aja. Coba kita buka sama-sama dalam Lukas 23. Ya, kita buka dalam Lukas 23. Ya, jangan keraskan hati. Lukas 23 ayat 34. Kita sama-sama baca firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Nah, kalau orang yang memang mau cari gara-gara dalam kehidupan keluarga kita, masalah permasalahan, mereka memang sengaja mau menghancurkan rumah kita, menyakiti kita, sudah ampuni saja. Menipu kita, ampuni saja. Nanti Tuhan ganti. Tuhan punya rencana di balik itu semua. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu dan Tuhan akan bertindak. Firman Tuhan ya dan amin. Ngapain kita mau pusing? Besok-besok mana lihat. Kalau tidak ditangkap polisi, mampus dan dimakan-makan ke barang-barang. Iyo. Pak Bomo mengalami hal itu. Bukan Pak Bomo mengutuk, tidak. Orang bikin salah, Pak Bomo berdoa saja buat dia. Apa yang terjadi? Bukan saya mengutuk, tapi itu firman Tuhan. Murka Allah itu ada di atas orang-orang yang berdosa. Ada. Kita kasih makan mereka, biarkanlah mereka, kita apa? Ingat Roma berapa? Roma 20? Kita menaruh apa? Bara api atas kepala mereka. Baru? Kalau orang-orang yang berbuat salah, berbuat dendam, ya tinggalkan itu. Masuk 2022, tinggalkan semua hal-hal yang buruk. Tinggalkan. Apalagi tukang-tukang marah yang tanpa sebab, dendam-dendam. Ya. Ingat ya, marah boleh marah, tapi marah yang bagaimana? Dan Tuhan mengizinkan proses dalam kehidupan kita. Tuhan itu mengizinkan proses dalam hidup kita untuk melatih kita dan membentuk emosi kita, ya, sehingga kita tuh peka dengan hal-hal. Tuhan tuh mendidik kita supaya kita peka dengan hal-hal yang Tuhan inginkan, yang kita kerjakan. Kerjakan apa dia? Berbuat baik, jangan tidak marah-marah. Kita boleh marah, tapi marah yang bagaimana? Begitu pula Tuhan. Tuhan marah, memang Tuhan marah sama kita. Kalau kita jatuh dalam dosa. Ya. Kadang kita marah-marah untuk apa? Marah boleh marah, tapi marah bagaimana? Marah untuk membangkitkan kita, untuk melakukan sesuatu. Contoh, kalau saya marah, itu salah itu. Tegur-tegur orang kan. Orang berbuat salah, orang ada dibully atau dibikin apa. Jangan loh. Karena marah itu kembali lagi, karena marah kita tidak bisa melihat ketidakadilan di dalam kehidupan seseorang. Atau bapak kita lihat, wah ini salah bro. Kawan ini salah, jangan kau bikin orang begini, jangan kita bikin teman kita begini. Itu salah, itu dosa itu. Kita tegur dia.
Tegur orang yang berbuat dosa. Terus kita melihat penindasan, ya, kita tegur. Contoh orang yang hidup dalam kemunafikan. Karena kita melihat orang-orang yang kemunafikan berbuat salah, berbuat dosa, kita tegur mereka. Terus ada orang-orang miskin. Kita ada teman yang berkelebihan, terus dia tidak mau kasih makan. Kawan, kau sudah punya uang lebih, coba kasih dia sedikit. Contoh ya, pas dia punya uang tadi dia baru traktir kalian makan. Terus dia pamer-pamer dia punya uang. Terus ada orang datang sini, Pak, saya belum makan. Pas di warung lagi. Kalau Anda tergerak hati, kasih lihat, kasih makan. Kalau Anda tidak punya uang, tegur tuh teman. Sudah, kalau saya tahu, tidak usah kasih makan saja orang itu. Begitu caranya. Jangan karena orang mau bantu kita karena dia kesombongan atau apa, jangan. Kita melihat ya, kadang saya juga melihat jujur. Macam sekarang saya melihat anak-anak yang terlantar, putus sekolah. Jelas kita marah-marah, kenapa kita tidak mampu? Anak-anak yang terlantar, yang lebih fatal, anak-anak Tuhan pasti setuju. Ada pejabat-pejabat yang diberikan kuasa dari pemerintah, terus kemudian dipercaya Tuhan untuk menangani, atau sebagai pejabat, dia melakukan kesalahan, korupsi. Ujung-ujungnya apa? Pakai apa? Jas merah. Hah? Apakah Anda pada waktu itu apa? Anda pasti marah. Ah, ini orang kurang ajar ini. Dana-dana dia sembunyikan, pasti marah. Tapi tugasnya kita bukan marah begitu, tugas kita berdoa, lipat tangan kita supaya Tuhan jamah dia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah ya, berilah keadilan kepada orang yang lemah, berilah keadilan kepada orang yang lemah. Contoh kepada anak-anak yatim, orang yang melarat, sengsara, ya. Nah, jangan kalau kita kalau lihat orang begitu kan kita marah, aduh ini orang gimana ya? Contoh, ada orang tua, jelas kita tegur, ada semua tetangga, ada orang tua, hidupnya dengan gaji yang kecil, tapi dia nggak tukang pergi main judi. Kalau Anda lihat situ, Anda tegur dia, karena ketidakadilan. Kasihan kan, dia punya gaji contoh, cuma hidup untuk makan 1 bulan, bayar listrik, bayar rumah sewa. Terus dia pergi main judi lagi, main togel lagi, main judi lagi. Kalau kita ada di situ, kita tegur dia, lingkungan tegur dia. Tegur saja. Kan kita namanya mau lihat ketidakadilan, kita marah sama dia kan. Tegur dia, bukan jangan kasar-kasar, jangan. Tegur saja. Jadi anak-anak Tuhan, cuma saya pesan satu, jangan membuat sampai anak kita kalau kita tegur sampai dia kepahitan. Boleh kita tegur, tapi dengan tegur yang baik, jangan sampai anak-anak mengalami tekanan. Ya, kemudian teman-teman juga kita cuma sampaikan. Dan ingat saja, kalau orang-orang tua yang mulai sekarang malam ini dengar, ya, ingat waktu hanya singkat. Ada waktu kita senang, ada waktu kita menangis. Pengkhotbah 3 kita baca, Pengkhotbah 3 saya ayat 1 sampai ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan selanjutnya. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita gembira, dan terakhir kita kembali dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Efesus 4 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, jadi kalau matahari terbenam, jangan masih marah. Dan kita baca sama-sama. Kalau Anda marah, jangan simpan di dalam hati, dan Anda jangan marah terus. Biarlah di tahun 2021 Anda kubur amarah itu, dendam itu. Karena apa? Anda marah tidak membawa berkat. Justru kalau Anda
mengasihi orang, tinggalkan permasalahan, kita hidup dalam kasih. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 9 hingga ke 10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ingat, memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap dan yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Maksudnya kalau Anda sudah amarah-amarah, kubur, ya, termasuk menipu itu. Kalau Anda ditipu, tinggalkan. Kalau kita masih kita sama, kita jadi seorang penipu, pendusta, pembohong, semua tak kumpul jadi satu. Ya, kalau kita jadi seorang pemarah, tinggalkan sudah. Nanti kita masuk bersama-sama mereka satu komplek, satu kotak. Di situ ada orang penipu, pemarah, pembunuh, pezina, semua kumpul jadi situ. Kalau kita marah, stop sudah. Kalau ada masalah dengan kita, justru kita memberkati mereka. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes, berapa kali saya sampaikan? Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian tentang saling kasih mengasihi. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera. Kita semua malam hari ini sama-sama baca firman Tuhan. Semoga kita semua mendapatkan berkat, kasih karunia, berkat perlindungan, dan kita semua diberkati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Tuhan berkati, selamat memasuki 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.